Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to YouTube channel PMR SMAN 1 Sampang. Perkenalkan, nama saya Dea Kusumaningrum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kebersihan lingkungan. So, let's get started. Sebelumnya aku pengen nanya dulu nih, apa itu DBD? Atau kalian pernah ngalamin, atau saudara atau teman kalian? Nah, jadi DBD itu singkatan dari demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang dapat berkembang biak di tempat-tempat dan lingkungan yang kotor, yaitu yang tergenang air. Contohnya selokan, pot atau vas bunga. Jadi kebersihan dan kesehatan itu saling berkaitan ya. Kebersihan itu sendiri adalah di mana kondisi tubuh kita itu terhindar dari berbagai macam kotoran, seperti debu, sampah, dan bau. Sedangkan kesehatan itu sendiri adalah di mana kondisi tubuh kita sehat secara fisik, mental, maupun sosial. Untuk memulai hidup bersih dan sehat, maka kita mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Baru setelah itu kita terapkan terhadap lingkungan sekitar kita. Lingkungan itu luas kan, tidak hanya di rumah kita saja. Jadi gimana sih caranya supaya kita bisa menjaga lingkungan juga? Nah, yang perlu kita tanamkan dalam diri kita ada 3 hal. Yaitu yang pertama, tanamkan kesadaran tentang pentingnya kebersihan diri dan kebersihan lingkungan sejak dini. Yang kedua, peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan. Karena lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Bisa dengan cara kita selalu mendukung, mengajak mereka untuk selalu menjaga kebersihan. Bisa juga mengajak gotong royong. Nah, yang ketiga, itu kita harus tahu manfaat dari kebersihan dan kesehatan itu sendiri. Kalau kita menjaganya, yang pertama kita tuh bisa ngerasain rasa nyaman dan aman saat beraktivitas. Yang kedua, kita akan terhindar dari penyakit. Dan yang ketiga, mengurangi resiko stres dan terhindar dari bencana banjir. Nah, ketiga ini harus kita miliki ya untuk memulai kebersihan di lingkungan. Jadi ketiga ini adalah fondasi awal agar kita bisa mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan kesehatan di sekitar kita. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah beberapa tips bagaimana sih cara memulai hidup sehat dan bersih, dimulai dari diri sendiri hingga ke lingkungan. Nah, yang pertama itu dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu ya. Yang pertama itu ada menjaga pola makan. Menjaga pola makan dengan cara menjaga kualitas
kualitas dan keberagaman makanan yang kita makan. Jadi kualitas itu lebih penting ya guys. Jadi kita harus memperhatikan kualitas makanan dan minuman yang kita makan. Contohnya kita itu harus berpatokan pada gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang itu yang terdiri dari karbohidrat, lemak. Apa sih gizi seimbang itu? Gizi seimbang itu terdiri dari karbohidrat, protein, baru kemudian lemak, vitamin, mineral, dan serat. Nah, jadi dalam makanan yang kita makan harus tergandung ini semua agar tubuh kita itu dapat menjalankan fungsinya masing-masing. Organ dapat berjalan dengan lancar sesuai fungsinya. Nah, yang kedua itu rutin berolahraga. Ini sangat penting juga ya guys. Meski dari kalian pasti masih banyak yang malas. Jika kalian malas, kalian bisa mulai olahraga dari hal kecil yang kalian sukai. Misalnya berlari di dekat rumah, kemudian jalan-jalan di sekitar rumah selama 30 menit sudah termasuk olahraga, renang. Nah, seperti itu ya. Jika kalian masih malas juga, tanamkan, ubah mindset kalian, motivasi kalian bahwa olahraga itu sebagai investasi masa depan. Tidak mau kan di hari tua nanti kita sakit-sakitan. So, let's go olahraga. Yang ketiga adalah kurangi kendaraan bermotor. Karena kendaraan bermotor ini dapat mengakibatkan polusi udara ya teman-teman. Juga dapat mengganggu sistem pernapasan kita. Biasakan jika dekat kita berjalan kaki atau naik sepeda yang lebih ramah lingkungan ya. Yang keempat, menjaga kebersihan toilet dan kamar mandi. Nah, ini salah satu ini sangat penting ya, karena kita gunakan setiap harinya. Pasti di sana banyak virus dan bakteri yang menyebar. Jadi, kita harus membersihkannya minimal 1 kali dalam seminggu. Lebih dari itu, lebih bagus ya teman-teman. Yang kelima adalah pembuangan sampah. Ada beberapa cara untuk mengolah sampah dengan benar. Yang pertama, pemilahan sampah organik dan anorganik. Yang kedua, pengumpulan sampah basah dan kering. Yang ketiga, kita gunakan konsep 3R. Apa itu 3R? Pasti sudah pernah dengar kan? Yang pertama, reduce. Reduce adalah mengurangi penggunaan sesuatu yang dapat mengakibatkan sampah. Contohnya, mengurangi penggunaan tisu dan menggunakan sapu tangan. Yang kedua, reuse. Reuse adalah penggunaan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan sama fungsinya atau berbeda fungsi. Yang ketiga adalah recycle. Recycle ini adalah pengolahan kembali barang-barang
yang menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, yang terakhir nih, kita kan sebagai remaja tentunya sudah punya sosmed seperti TikTok, IG, Instagram, dan lain-lain. Kita bisa gunakan itu untuk ikut serta menjaga kebersihan dan lingkungan dengan cara memfollow akun tentang edukasi kebersihan dan lingkungan. Yang kedua, ikut serta kegiatan kerelawanan. Yang ketiga, bisa meng-share-nya di story IG atau dimanapun agar semua orang juga bisa mendapatkan pengetahuan tentang kebersihan dan lingkungan tersebut ya teman-teman. Setelah yang saya jelaskan tadi, pastinya kalian pasti sudah sadar ya mulai pentingnya hidup bersih dan sehat itu. So jadi ayo terapkan mulai sekarang. Kalau bukan kita, siapa lagi? Siapa tutifratuli teman-teman. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.